Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Walaupun technically speaking tadi pagi on-chain, tapi nggak apa, kita tetap masukinnya ke DCWT sesi kedua karena ini lebih fokus ke altcoins untuk buy limitnya ya. Sebelum kita mulai, seperti biasa gue ingatkan, salah satu cara termudah dan termurah untuk mendukung TC adalah dengan mempost sebentar videonya dan like our video ya. Jadi dibandingkan dengan kemarin tentunya ini cenderung lebih bullish ya. Bitcoin dan Ethereum berhasil bertahan di atas dari supportnya mereka masing-masing. Ini menyebabkan Bitcoin dominance cenderung meningkat ya 0,07%, volume drop 50,95%, BNB rally 1,43, Solana 2%, XRP 2%-an juga, Dogecoin pump 5%, Toncoin 3%-an, Cardano 0,5%-an ya. Nah, sebelum kita masuk, tadi Sato bilang, ya ini lagi-lagi dikit sih ya, jujurnya dikit banget lah, kurang dari 10% ya. Tapi nggak apa, kita harus biasakan mengingatkan, kalau ada kebiasaan buruk gitu ya, kita harus selalu perbaiki secepat mungkin ya. Jadi, ada lagi lah beberapa yang bilang, udah intinya apa, bullish, bearish. Sorry, gini ya, kita itu di sini bukan channel dukun, bukan channel VIP, bukan channel channel sinyal ya. No. Kita di sini isinya adalah kita melihat data dan fakta. Dan otomatis tujuannya apa? Untuk kita bisa menjaga resiko. Kalau lo cuma pengen bullish bearish, silakan, ada banyak channel lain yang memberikan hal-hal deterministik seperti itu ya. Tapi di sini kita tidak ya. Kita tidak tertarik dengan hal-hal deterministik. Kita lihat data gitu ya. Dan sebelum kita mulai juga, gue ingatkan lagi juga, TCI itu sekali lagi kita fokusnya lebih ke edukasi gitu ya. Jadi kita tidak akan memberikan, lihat prediksi kita akan ke titik tertentu, ini akan pasti dump ke sini atau pasti pump ke situ. Enggak, kita nggak akan melakukan itu. Dan seberapa banyak pun orang yang mau seperti itu, kita nggak akan berubah begitu, karena that's not us begitu ya. Dan gue rasa dari komen-komen yang satu udah sempat ngomong juga ke gue, beberapa dia kasih lihat ke gue juga, pada faktanya mulai banyak yang ke convert ya, cara berpikirnya seperti kita. Karena lagi-lagi gue pribadi pernah menjadi orang yang sangat deterministik juga, terutama di cycle pertama ya. Bitcoin pasti akan ke sini, nanti gue target TP di sini nih, pasti pakem, nggak mungkin, ini nggak mungkin nggak sampai sini. Dan ujung-ujungnya apa? Digampar market ya. Padahal gue tuh masuk 2016, itu market paling gampang secara TA, gampang banget, very predictable 2016. Tapi ya gue babak belur di cycle paling gampang menurut gue secara TA. Nah, artinya apa? Ya itu terjadi karena gue deterministik gitu. Jadi ya makanya kenapa gue pribadi bisa bertahan dari dulu 2016 sampai sekarang ya, karena ujungnya gue melihat pada faktanya kita sebagai seorang trader, yang harus kita fokuskan itu bukanlah profit kita segede apa ya. Tapi yang pertama itu kita harus fokus ke resiko kita aman nggak? Kita beli di mana? Apakah ini FOMO atau bukan? Begitu ya. Dan kebalikannya ya. Banyak banget orang tuh yang JOMO di sini ya, joy of missing out ya. Untung gue nggak beli BTC di 20.000 ya. Dia ngedam. Karena gue ingat banget di masa-masa di sini nih. Di sini ya, lu lihat sendiri. Dari Juni 2022 kasarnya dia cuma naik sedikit, sudahnya sisanya sideways. Sideways terus di daerah 20 ribuan ya, 20, 19, 18, 20, 19, 18 terus. Sempat sedikit ngepam 25 turun lagi ya. Jadi banyak yang ngerasa ini udah bottom nih. Dia lagi sideways, tinggal menuju ke atas. Tapi gue bilang, hati-hati. Kita masih dalam bear market karena bull support band masih di atas. Ini masih menjadi resisten. Gitu gue dimakiinnya, ya ampun, kayak ngomong apa ya. Tau dari mana lu? Lihat nih pasti ngepam. Ujungnya apa? Boom, dump. Dan yang lucunya apa? Bahkan di sini pun gue bilang, gue udah akumulasi 20.000, tapi kita harus siap-siap ada kemungkinan bisa dump lagi karena masih ada bull support band. Dan apa yang terjadi? Voila, dump. Ya. Dan itu bukan berarti, Bang Toshi tahu semuanya, lisan al-gaib gitu ya. Dewa nih, ya dukun. Enggak. Gue cuma baca TA. Dan kebetulan memang ada satu statistik yaitu drop 30% dari EMA 200 weekly ya. Gue udah pernah bahas beberapa kali di masa-masa itu ya. Itu tuh ada di sini ya, di indeks Bitcoin. Gue udah pernah bahas beberapa kali nih. Minus 30%, minus 30%. Dan mau tahu bottomnya
Kira-kira minus berapa persen? Kira-kira minus berapa persen? Ayo. Minus 30%. Ya, so, ya, history itu nggak percis. Sejarah tuh nggak sama percis. Ya. Ada dulu yang bilang, wah ngapain lihat masa lalu? Ya. Masa lalu udah lewat. Masa depan kita nggak tahu. Ada benernya, tapi pada faktanya kenapa banyak yang berirama. Begitu. Nah itulah menurut gue sebagai seorang investor, kita tuh harus menjaga risiko dan melihat irama market. Irama market yang terlihat ya mirip gitu. Nah dari situ kita bisa melakukan pembelian kita. Itu melakukan akumulasi kita. Itu aja sih, as simple as that menurut gue. Tapi ya sebenarnya at the end of the day paling gampang sih jualan harapan begitu ya. Ini pasti ngepam, tidak mungkin lagi nggak ngepam. Udah bla 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 bla. Taunya udah nggak ngepam, diem. Udah gitu tinggal beberapa hari kemudian, ganti lagi. Gue nggak mau kayak gitu. Gue udah bilang dari awal ada 2 skenario. Dan gak tau kenapa orang kayaknya nggak suka dengan 2 skenario. Tapi ya terserah, gue nggak peduli. That's my way gitu. Dan I will stick with it. Gitu. Jadi kalau lu nggak suka, ya balik lagi ini analoginya adalah lu marah-marah di toko sushi, dia nggak jualan seblak. Atau lu marah-marah di toko sushi, kenapa dagingnya mentah? Ya lu salah toko berarti kalau lu nggak suka. Ya, oke. Balik lagi, untuk sekarang ya berarti Bitcoin berhasil mempertahankan support. Jadi masih mempertahankan skenario bullish dia secara TA. Ya walaupun lagi-lagi fundamental secara resesi ya udah hafal lah ya, kita masih ada resiko resesi begitu ya. Nah itu kurang lebih ya, nggak ada perubahan signifikan juga secara fundamental masih sama. Walaupun beberapa hari kemarin data dari US cenderung bagus begitu. Apakah ini akan menjadi pertanda lagi bahwa interest rate akan ditunda lagi untuk turun? We'll see ya. Oke, untuk Ethereum juga ini udah hari keberapa nih? Berarti ya hari keberapa dia mulai sideways di sini ya. Nah, sideways ini lagi-lagi apakah suatu pertanda akan buying the rumor and selling the news? Ya, jujurnya pump ini bikin sedikit suspicious jujurnya. Ini quite sus ya, dia naik cepet banget. Dan biasanya ini adalah pertanda bahwa market ingin front running. Dan ya tapi lagi-lagi kita nggak bisa tutup mata juga, jangan-jangan karena memang belum mulai trading ya, jadi belum ada volume. Jadi itu juga ada kemungkinan. So for now jangan all in, udah pasti jangan all in ya. Ethereum all in itu menurut gua haram. Kenapa? Karena sekarang kalau lu all in ini secara risk rewardnya udah jelek banget ya. Kalau sampai lu benar ya paling bisa ngepam segimana sih itu dari sini gitu ya. Karena secara TA juga ya sedikit sketchy gitu sekarang ya. Nah, tapi kalau lu ya intinya jangan all in deh. DCA. Lu kalau DCA di sini udah berapa persen gitu loh ya. Jadi hilangkanlah kebiasaan pengen all in begitu, karena lu all in tuh udah ketinggalan jauh ya. All in tuh harusnya di bear market kemarin. Sekarang lu all in itu resiko lu aneh lah. Itu resiko lu kacau kalau kayak gitu ya. Oke. Sekarang kita lihat ke indeks dolar. Indeks dolar itu cenderung melemah karena kehajar oleh EMA 20. Bitcoin dominance cenderung ngepump ya karena berhasil bertahan di atas 54,03. Oke. Itu makronya. Selanjutnya kita geser ke buy limit. Sebelum kita masuk ke buy limit, kita bahas dulu rosternya. Ada Ondo, AEVO, XRP, ENA, dan Render ya. Dan sebelum kita masuk, disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Dan bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar Rp100.000 misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah,
Buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lu bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentunya juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lu dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Ondo. Untuk Ondo masih ngepam ya. Jadi hari ini ngepam kurang lebih 6%, kemarin ngepam 6,65%, kemarin lusa tanggal 23 Mei ngepam 15% kalau kita bulatkan ya. Jadi untuk posisi spot otomatis masih belum ada perubahan karena masih dalam kondisi ngepam. Kalau ngepam begini ya jangan dipaksain beli. Resikonya nggak worth it. Bang bisa aja siapa tahu naik lagi. Bisa. Tapi kalau lo beli waktu dia lagi ngepump atau lo disebutnya chasing pumps, itu lo biasanya lebih sering nyangkut dibandingin profit gitu ya. Nah, jadi untuk buy limit yang pertama masih di 0,976, buy limit kedua di 0,930, dan buy limit ketiga di EMA 20 di angka 0,892. Kalau ada yang bertanya-tanya, "Bang, gimana dong? Gue ketinggalan nih." Ya harusnya kemarin akumulasi. Kita dikasih waktu lama loh akumulasi di sini ya. Buat yang ngikutin DCWT harusnya udah dapat nih. Dapat di sini ya di 0,74, di 0,70 dapat, di 0,615 dapat, dan seterusnya ya. Lu hitung sendiri, kalau lu akumulasi kemarin di sini berarti berapa profitnya? Tuh, udah kurang lebih 100%. Jadi lagi-lagi yang menang adalah siapa? Yang akumulasi, yang DCA gitu. Jadi reminder buat lu nih ya. Kalau lagi koreksi, lagi kena support, jangan cuma ditonton, tapi dibeli gitu. Ya jangan all in, tapi averaging. Nah, untuk posisi futuresnya kita skip. Kenapa? Karena ya lo lihat sendiri, ini apa yang mau dibikin, nggak ada struktur ya. Jadi kita lihat sampai dia mendekati dulu ke salah satu support gitu. Next, kita masuk ke IVO. Ya untuk IVO masih banyak yang request karena ya lo lihat sendiri deh, momentumnya berantakan ya. Jadi IVO ini permasalahannya sebenarnya salah satunya adalah fundamental ya, dan ya kalau ngomong teknikalnya ya dia baru listing. Kalau baru listing biasanya itu dia ada resiko catching a falling knife, dan ini classic catching a falling knife. Setelah dia jebol dari struktur di sini ya, struktur yang terbentuk di 19 dan 20 Maret kemarin udah dia jebol, apa yang terjadi? Ya momentumnya langsung drop banget ke bawah ya, karena satu-satunya struktur hilang. Kalau struktur hilang, kayak contoh lagi di Manta, ya begini seringnya ya. Nah, untuk posisi futuresnya, retest 1, retest 2 sebenarnya udah pernah terjadi di sini ya. Udah terjadi di tanggal 19 dan 20. Cuman nggak kena EMA 20. Nah, jadi ya kita lihat lagi setupnya berarti masih mirip ya. Retest 1, retest 2 di 0,796, kita bisa buka posisi long dengan target TP di EMA 20. Sementara untuk posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di EMA 20 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 0,796. Posisi spot kita skip karena menurut gua nggak pas kita melakukan akumulasi di aset yang masih catching a falling knife begitu. Tunggu sampai dia mulai ada tanda-tanda reversal. Minimal mulai berhasil menaklukkan EMA 20 dulu deh ya. Kalau dia masih begini sama EMA 20 masih sangat takut, lupakan dulu deh ya. Next kita masuk ke XRP. Untuk XRP dia cenderung sideways ya, di mana masa-masa altcoin lain cenderung lebih kemarin tuh koreksi, sekarang dia malah cenderung di situ-situ aja sih ya. Jadi kalau gue lihat price range-nya itu antara 0,551 sampai 0,50 ya. Nah, untuk buy limit pertama di EMA 50 ya di angka 0,529. Buy limit kedua di EMA 20 di 0,52 dan buy limit ketiga di 0,50. Itu untuk posisi spot di XRP. Untuk posisi futuresnya, posisi long kita harusnya udah kena target TP ya. At least buat yang lebih konservatif ya. Retest 1, retest 2 di EMA 20, target TP konservatif di EMA 50 sudah kena. Berarti kita sudah mengantongi profit sebesar ya 2% lah kurang lebih ya. Kalau lu masih mempertahankan posisi long lu karena lu agresif ya, berarti ya di 0,55 ya.
Itu kurang lebih untuk setup posisi longnya. Untuk posisi short sayangnya kena cut loss kalau lu nunggu di EMA 50 ya. Retest 1, retest 2 ternyata daily close-nya jam 7 pagi tadi di atas dari EMA 50. Artinya cut loss. Jadi ingat ya guys, kalau sampai ada grup, channel, atau apapun yang bilang kita 100% win rate, itu antara scam atau dia baru mulai trading makanya ngerasa 100% benar gitu. Ya, jadi hati-hati. Ya, soalnya kemungkinan besar cuma ada di 2 itu aja. Karena trader-trader ternama dimanapun nggak ada yang namanya win rate 100%. Jadi hati-hati ya kalau sampai ada yang menjanjikan kita nggak pernah kalah ya. Next kita geser ke ENA. Untuk ENA posisi shortnya tergantung nih ya. Ya bukan tergantung sih sebenarnya, sekarang ya kita masih belum cut loss juga. Kalau elu kemarin konservatif udah TP harusnya. TP-nya gue nggak ingat si jamnya berapa ya, tapi pokoknya harusnya udah TP dan udah profit. Tapi buat lo yang agresif dan mempertahankan posisi short lo, berarti sekarang itu masih dalam kondisi ya plus-plus lah, nggak untung, nggak rugi ya. Nah, jadi untuk posisi shortnya yang lo masih mempertahankan, target TP-nya di MA20 ya. Targetnya di MA20. Dan untuk posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di MA20 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 0,911 ya. Oke, itu untuk posisi short dan posisi longnya. Posisi futuresnya ENA, jujurnya ini masih satu aset yang baru launch. Jadi kayaknya kalau sampai mau jangan terlalu besar ya posisi spotnya, walaupun dia belum benar-benar breakdown. Tapi lagi-lagi dia punya resiko catching a falling knife. Ya, jadi buyers ini ya hati-hati ya, hati-hati. Buy limitnya di EMA20 di 0,818 dan buy limit keduanya di 0,775. Next kita masuk ke render. Untuk render sepertinya struktur support 9,857 masih menjadi support yang paten ya, masih kuat nih. Udah berkali-kali di retest dia masih berhasil bertahan. Dan ngomongin soal support ini, kita sudah punya posisi long ya, karena kemarin sudah terjadi retest 1, retest 2 di 9,857. Target TP di EMA20 sudah nyaris kena nih ya. At least for yang ini ya, buat yang konservatif, yang agresif masih jauh di atas sih ya. Sekarang tuh floating sebesar berapa nih? Kita coba cek. Udah 5,74. Kalau sampai kena EMA20-nya di 6,5%-an ya. Oke, itu kurang lebih untuk posisi longnya. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di EMA20 sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di 9,857 ya. Untuk posisi spot, buy limit 1 tembus, kedua masih aktif di 9,857 dan buy limit ketiga di 9,338 yaitu di MA50 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT sesi kedua. Seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.